Assalamualaikum, pada kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Yang pertama ada tab beranda atau home. Setidaknya ada 7 turunan pada tab menu beranda, antara lain sebagai berikut. Yang pertama papan klip, yang berfungsi untuk menyalin, memotong, dan menempel. Fungsi ini juga dapat muncul pada menu akses untuk kemudahan penggunaan. Yang kedua adalah font. Sesuai dengan nama grup menu, font berisi icon-icon yang berfungsi untuk penyebaran pada font atau teks. Atur font, ukuran, karakter atau bold, italic, underline untuk mengatur warna font. Yang ketiga ada alignment atau penjajaran yang berisi pengaturan icon pelurusan teks seperti rata kanan, tengah datar, teks atas, tengah dan bawah. Lalu ada juga menu gabungan dan tengah untuk menggabungkan dua sel di Microsoft Excel. Yang keempat adalah number. Dalam menu ini terdapat beberapa ikon gambar yang berfungsi terkait dengan pengaturan nomor yang ada pada Microsoft Excel, seperti mengubah angka menjadi teks, persentase, dan sebagainya. Yang kelima adalah gaya atau style. Berisi beberapa ikon menu yang terkait dengan gaya, seperti formasi tabel, gaya sel, dan performatan bersyarat. Oke, yang selanjutnya adalah tab menu insert. Fungsi menu ini untuk input ataupun import, atau dapat juga dikatakan untuk membuat berbagai komponen seperti tabel, menyisipkan gambar, bagan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah table. Dalam grup menu ini ada dua ikon tabel dan tabel pivot. Kode menu ini berfungsi untuk pengaturan dalam tabel Excel. Seperti di Microsoft Word, di Excel, kita juga dapat menambahkan gambar, clip art, shapes dengan insert illustration menu. Selanjutnya adalah grafik atau chart yang berfungsi sebagai diagram batang, membuat bagan, diagram cuplikan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah hyperlink. Hyperlink berfungsi untuk memasukkan link, baik online dengan jaringan internet atau offline atau lokal, file lain di komputer Anda. Oke, yang selanjutnya adalah teks. Berfungsi untuk memasukkan beberapa fungsi seperti simbol, objek, word art to header and footer. Dan yang selanjutnya adalah simbol. Simbol berfungsi untuk insert dan equation. Yang ketiga adalah tab menu tata letak halaman atau fake layout. Dalam tab ini ada berbagai menu yang tersedia di halaman layout, seperti pengaturan pada ukuran kertas, margin, area cetak, dan kemudian tema dan masih banyak lagi. Yang pertama adalah tema. Tentu saja menu ini berfungsi untuk mengatur tema. Bukan hanya tampilan, tetapi lebih banyak pengaturan lainnya. Cobalah Anda memilih salah satu tema yang ada. Anda akan tahu di mana perubahan itu. Yang kedua adalah pengaturan halaman ataupun page setup. Kebanyakan orang tahu menu ini. Pengaturan halaman berisi menu yang berfungsi untuk mengelola dokumen seperti ukuran kertas atau jenis kertas, margin, dan orientasi penulisan atau landscape maupun potret. Yang ketiga adalah scale to fit. Menu ini berfungsi untuk mengatur skala pada sel, yang mengatur lebar kolom dan tinggi kolom ketika ada tulisan di dalamnya. Lebar akan disesuaikan dengan tulisan secara otomatis atau dapat diatur secara manual. Yang keempat adalah tab menu formula. Ini masih ada di bagian menu tab. Kali ini formula berisi banyak ikon. Di sana, kita bisa melihat ada menu function library, di mana kita dapat menemukan fungsi perhitungan yang kita lupa, atau kita dapat masuk langsung dari menu. Dan beberapa menu lain yang berfungsi untuk pengaturan dan perumusan formula, define name, formula auditing, dan kalkulasi. Yang kelima adalah tab menu data. Tab ini berisi pengaturan-pengaturan untuk memproses data, seperti mengurutkan dan menyaring data. Kemudian teks ke kolom adalah memisahkan atau menggabungkan kolom yang memiliki data isi. Yang keenam adalah tab menu review atau ulasan. Pada menu review, Anda dapat memeriksa spelling atau meaning proofing, lalu menambahkan komentar,
dan juga Anda dapat melakukan perlindungan atau proteksi pada workbook. Dan yang terakhir adalah tab menu view. Dalam menu tab view, ada berbagai pengaturan termasuk untuk mengatur lihat atau menampilkan lembar kerja, menampilkan atau menyembunyikan beberapa menu seperti penggaris, bilah rooms, dan sebagainya. Di menu ini ada juga freeze, di mana Anda dapat memotong salah satu kolom untuk tetap ditampilkan ketika lembar kerja dipindahkan. Dan ada banyak pengaturan lain di menu ini, seperti zoom, windows, dan macros. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus sederhana di Microsoft Excel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa rumus Excel yang perlu diketahui. Yang pertama adalah sum. Fungsi utama rumus sum adalah untuk mencari penjumlahan atau menjumlahkan. Rumus sum ini juga sering digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan cepat. Selain itu, tugas sum juga dapat menambahkan data per cell, data dalam satu range, maupun data dalam beberapa range sekaligus. Cara menggunakannya ialah yang pertama, buat tabel penjumlahan, lalu masukkan rumus. Setelah itu, enter, maka akan keluar penjumlahannya. Yang kedua adalah average, memiliki fungsi untuk mencari nilai rata-rata suatu variabel. Cara penggunaan rumus average sebagai berikut. Buatlah tabel untuk nilai anak-anak, dan setelah itu masukkan rumus average untuk mengetahui nilai rata-rata tersebut. Selanjutnya adalah n. Fungsi dari rumus n yakni untuk menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji tersebut bernilai benar dan false jika salah. Untuk mengetahui fungsi rumus ini, langkah pertama, Anda harus membuat tabel dan memasukkan rumus n untuk mengetahui true and false-nya. Jika rumus telah dimasukkan, maka tekan enter, akan keluar hasilnya. Selanjutnya adalah rumus not, memiliki fungsi utama yang justru kebalikan dari rumus n, yaitu menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan false jika yang diuji benar. Selanjutnya adalah rumus or. Argumen bernilai benar dan false jika semua argumen salah. Yang selanjutnya yaitu rumus Microsoft Excel single if. Fungsi if akan mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah, dan mengembalikan sebuah nilai lainnya jika kondisi yang dicek salah atau false. Mungkin if adalah salah satu rumus Excel yang paling sering digunakan. Selanjutnya multi if. Fungsi ini hampir sama dengan fungsi single if, akan tetapi diambil dari dua kondisi atau bisa ditumbuk beberapa perintah. Dan yang terakhir adalah choose, memiliki fungsi utama yaitu menampilkan hasil pilihan berdasarkan nomor indeks atau urutan pada suatu referensi atau value yang berisi data teks, numerik, formula atau nama range.